Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Kita berjumpa lagi dengan saya David Santosa dari Pekalongan. Pada malam hari ini kembali saya akan membawakan sedikit mengenai trik-trik dan cara-cara bagaimana supaya kita bisa mengurangi sedikit masalah corona, ya, agar kita tidak terjangkit dari corona. Hari ini saya berikan judul menyikapi miss corona agar tetap sehat dan negara segera pulih kembali. Karena apa? Karena memang ini lagi gencar-gencarnya pemerintah melakukan segala tindakan untuk agar negara kita terbebas dari bencana ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, mungkin dari semua pemirsa yang pada hari ini ikut menyaksikan live ini bisa minta tolong agar dibagikan sehingga semakin banyak orang yang bisa melihat dan mengerti. Mengingat pada hari ini saya membawakan seperti biasa, jika saya live maka saya akan mencari literasinya agar apa yang saya katakan bukan berdasarkan pemikiran saya, tetapi dari apa yang saya sadur dari berita-berita, baik itu dari berita grup dari info seputar Jokowi, Bapak Presiden kita, maupun berita dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Jadi mungkin akan bisa menambah pengetahuan kita dan juga menambah kepedulian kita. Maka untuk itu mohon bisa dibagikan kepada rekan-rekan semuanya sebelum saya melanjutkan lebih lanjut lagi mengenai live saya pada malam hari ini. Saya juga akan mengundang beberapa teman supaya bisa melihat, supaya bisa mendengar, dan supaya bisa mengerti akan bagaimana cara kita bisa menolak, menjaga kesehatan tubuh kita agar kita tidak terpapar virus COVID-19 atau COVID-19. Ya, mari teman-teman yang saat ini sudah menyaksikan live saya, monggo silahkan dibagikan karena pada hari ini agak lengkap ya, lumayan lengkap lah, bukan agak lengkap, lumayan lengkap. Termasuk nanti saya juga akan memberikan bagaimana beberapa obat-obatan termasuk hand sanitizer hilang di pasaran. Itu saya ada beberapa resep seperti yang pernah saya ungkapkan tempo hari. Kita bisa membikinnya sendiri ya. Jadi bisa menghemat dan juga tidak perlu bingung. Termasuk juga masker ya. Sudah hilang di apotek. Di Pekalongan masker harganya sudah 450.000 satu box. Jadi sudah kita berlomba-lomba, semua itu berlomba-lomba untuk membeli bahan-bahan karena ditakutkan akan terjadi yang namanya lockdown. Nanti juga di akhir daripada live saya pada malam hari ini, saya akan membuka undang-undang nomor 16 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ya, jadi kita jangan hanya asal teriak-teriak lockdown. Mari kita sama-sama bedah pada malam hari ini kenapa Bapak Presiden Jokowi pada beberapa waktu yang lalu mengatakan Indonesia tidak akan di lockdown. Kita juga berharap seperti itu. Jangan sampai Indonesia di lockdown. Bisa ambil kalkulator.
Silakan dibagikan terlebih dahulu, semakin banyak semakin bagus. Ya, di meja sana boleh. Semakin banyak semakin bagus. Dan nanti silakan jika Anda ingin bertanya. Untuk sementara juga jangan tanya dulu ya, karena saya belum bicara. Kalau saudara-saudara semuanya sudah tanya, nanti saya bingung yang mau dijawab apanya. Ada nggak kalkulator? HP ini kan dipakai semua. Ya, bagaimana kita menyikapi dengan peristiwa akhir-akhir ini, yaitu mengenai virus corona. Sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir sekali ya. Jangan paniklah. Beberapa kali saya katakan, saya sudah memberitakan live ini mungkin 2 atau 3 kali, ini ketiga kalinya kalau tidak salah. Kita jangan terlalu panik. Ya, kita jangan terlalu panik. Takut boleh, berhati-hati boleh, atau ya menjaga diri boleh, tapi kalau panik jangan. Kenapa? Karena corona saat ini sebetulnya sudah mulai bisa diatasi, walau di negara kita mungkin ini masih dalam perkembangan menuju ke puncak ya. Puncak di mana satu peristiwa tentu akan mengalami kurva di mana akan mencapai satu puncak dan setelah itu akan kembali menurun. Itu yang kita harapkan ya. Korban-korban semakin bertambah dan pada hari ini berita sudah terpapar, katanya saya dengar berita sekitar 8.000. Ya, semoga ini bisa selanjutnya akan menurun. Sebelumnya saya bersama dengan keluarga besar saya mengucapkan turut berbelasungkawa kepada Bapak Presiden Jokowi yang mengalami berduka dengan berpulangnya ibunda, dan pada hari ini telah dilakukan pemakaman. Semoga Bapak Presiden diberikan kesehatan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, penghiburan dan sukacita daripada Tuhan pencipta alam semesta ini. Saudara-saudara semuanya, sebetulnya kita bisa menangkal corona seperti yang telah diberitakan oleh pemerintah, yaitu kita melakukan social distancing. Yaitu apa? Kita melakukan penangkalan yang dimulai dari diri kita sendiri. Pemerintah sudah mengatakan bagaimana kita harus bisa menjaga kondisi kita. Banyak trik-trik yang sudah arahan-arahan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Cuman kadangkala kita sendiri kadang-kadang ya karena berbagai faktor ya, mungkin ada faktor kebutuhan, ada juga faktor yang lainnya, kita kadang-kadang melanggar, dan justru pelanggaran itu mengakibatkan terkadang membawa efek yang tidak baik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu hal yang perlu kita jaga ya, satu hal yang perlu supaya kita bisa melewati semuanya ini dengan baik, yaitu jangan lupa stamina kita harus tetap fit ya. Satu cara di mana flu bisa kita hindari yaitu kita bisa fit. Kita tetap fit, stamina tubuh kita tetap kuat, tetap sehat ya. Kita bisa menjaganya melalui pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa? Makan cukup, itu tentu ya. Makan cukup dan makan yang sehat, bukan hanya asal makan atau asal asal kenyang.
Ya, kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap fit melalui pola makan kita yang baik, pola makan yang sehat, makan cukup baik itu berupa cukup vitamin maupun cukup ransumnya ya. Syukur-syukur bisa mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kemudian istirahat yang cukup. Ya, istirahat cukup diperlukan agar tubuh kita terjaga tetap sehat, tetap kuat ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita lakukan? Selain makan dan tidur, jangan lupa kita harus banyak minum air hangat. Kenapa kita harus minum air hangat? Karena virus corona, menurut penelitian beberapa ahli, virus itu berhenti di tenggorokan. Ya, dan itu jika terdolong oleh air hangat dan masuk ke dalam lambung, virus itu akan mati oleh asam lambung. Ya, itu adalah salah satu cara bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, anjuran-anjuran pemerintah sudah banyak. Ya, perlu kita taati. Di antaranya, ya hindarilah berkumpul di dalam orang dengan jumlah yang banyak, ya, yang massal itu ya lebih baik dihindari. Kemudian kita bisa menggunakan masker jika kita keluar rumah. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi buah si malakama, ya. Karena merasa harus menggunakan masker, semua masker diborong, ya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak juga orang lain yang butuh masker terpaksa tidak bisa punya masker, ya, tidak bisa beli masker. Kemarin ada teman ketemu dengan saya di warung di Kota Pekalongan sendiri ini. Dia beli masker satu box 450.000 di salah satu apotek. Tidak perlu saya sebutkan apoteknya ya. Kita tidak bisa berpikiran bahwa apotek itu mungkin nakal atau bagaimana atau menimbun atau mengambil keuntungan lebih, enggak. Kenapa? Karena memang masker kosong. Masker memang kosong. Bahan baku dari masker itu hampir mayoritasnya adalah dibeli dari negara Cina, Tiongkok. Nah, pada saat Cina mengalami terjangkit virus corona, maka memang hampir sebagian besar bahan baku dari sana tidak keluar karena mereka bikin sendiri. Nah, inilah yang menjadikan kekosongan. Kekosongan ini juga sebetulnya berbahaya karena bisa diambil kesempatan oleh beberapa orang. Ya, anjuran pemerintah yang lainnya yaitu hindarilah berjabat tangan untuk sementara waktu. Ya, tanpa jabat tangan, ikatan persaudaraan kita, pertemanan kita juga tidak hilang kok. Ya, hindari jabat tangan. Kenapa kita menghindari jabat tangan? Karena tangan ini kita sering menggunakan untuk memegang barang-barang yang ada di sekitar kita. Ya, kita ke warung, mungkin pegang tenda warung, pegang meja atau bagaimana. Nah, meja itu ada virusnya. Kemudian ketemu dengan orang jabat tangan, virusnya nempel di tangan. Nah, orang tersebut yang tadinya sehat karena ada virus di tangan, kemudian dia mengusap wajahnya, virus itu masuk. Ya, virus corona diindikasikan masuk melewati celah-celah di mata, hidung, dan mulut. Lalu nanti masuk ke dalam tenggorokan dan ke saluran pernafasan di paru-paru. Itu yang berbahaya, sehingga merusak dari paru-paru. Nah, untuk itu, untuk sementara waktu ini, hindarilah berjabat tangan untuk menjaga kesehatan sesama di antara kita. Kemudian jika kita akan membeli makanan, ya mulai sekarang lah tadi seperti saya katakan, pola hidup sehat. Beli makanan silahkan, tidak ada yang melarang. Ya, beli, bungkus, bawa pulang, kita makan dengan alat-alat makan yang ada di rumah kita sendiri, di mana kita sudah menjaganya, di mana kita sudah menjaga kebersihannya. Ya, jadi jangan mulai dikurangi. Bukan melarang Anda untuk membeli makanan di luar, bukan. Tetaplah membeli, nggak apa-apa. Karena kalau Anda terus tiba-tiba tidak membeli makanan di luar, nanti warung siapa yang beli itu, kasihan itu. Ya, mereka juga butuh uang untuk menghidupi keluarganya. Ya, tetap beli, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya dibawa pulang. Dibawa pulang, ya. Nah, kemudian
Seperti tadi saya katakan, hindari berjabat tangan untuk apa? Supaya tangan itu tidak kemudian digunakan untuk mengusap mata atau hidung atau mulut ya. Nah, tangan setelah kita selesai melakukan aktivitas di luar, cucilah tangan Anda. Waduh, contoh saya nggak ada nih ya. Cucilah tangan Anda menggunakan apa? Desinfektan ya. Banyak dijual di mana, di apotek-apotek hand sanitizer. Kosong, hand sanitizernya kosong. Kalau beli mahal, jangan takut. Nanti di live ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat desinfektan secara sendiri. Ya, kita bikin, kita olah sendiri, nggak sulit. Ya, nanti ada satu video yang pernah saya bagikan bagaimana bikin hand sanitizer desinfektan untuk mencuci tangan kita dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita ya, dari daun sirih. Video akan saya putar sebentar saja, selanjutnya silahkan jika Anda butuh seperti kemarin hubungi saya via WA. Nanti akan saya kirim video itu kepada Anda semua yang membutuhkannya. Jangan khawatir, tidak usah bayar ya. Cukup Anda beli kuota aja, kuota untuk Anda sendiri supaya WA ke saya, bukan untuk saya ya. Ya, saya akan bagikan secara cuma-cuma, jangan khawatir. Karena apa? Karena saya dapatnya juga cuma-cuma. Ya, itu bisa dibuat dari daun sirih. Nah, kemudian minumlah vitamin-vitamin yang bisa mendukung untuk stamina tubuh. Tentu biasanya vitamin C itu dibutuhkan. Ya. Sekarang kemudian ya B kompleks atau vitamin C dalam bentuk minuman yang sudah dikemas itu juga ada ya di mini market atau di supermarket banyak. Sekarang juga tadi beredar dari WA ke WA diteruskan. Bolehlah, vitamin E ternyata juga bagus menurut anjuran dokter. Ya. Kemudian perbanyak makan buah dan sayur-sayuran untuk memenuhi unsur vitamin dan zat besi yang banyak terkandung di dalam sayuran. Bagi Anda yang selama ini tidak suka sayuran, mulailah. Karena apa? Jika Anda masih merasa sayang dengan hidup Anda, mulailah sayuran itu dimakan. Ya. Hal yang terpenting lagi, jika kita harus berkumpul dengan beberapa orang ya, relasi kita atau teman-teman kita, jaga jarak. Ya. Jaga jarak sekitar 1-2 meter. Karena apa? Seperti tadi yang saya katakan, virus corona ditularkan bisa ditularkan itu dari yang menempel di beberapa tempat yang kita tidak sengaja kita pegang atau mungkin kita bersentuhan langsung. Kalau bersentuhan kulit nggak apa-apa, nggak akan ketularan, tapi bersin atau batuk atau bersin itu dengan jarak 1 meter mungkin kita akan, istilahnya kalau wong Jawa itu kecipratan idune ya. Nah, kalau kecipratan idune secara nggak sadar kita kan pasti usap-usap gini. Setelah itu kita nggak sadar kita usap wajah kita. Itu menjadi media ya, menjadi media penularan. Ya. Sebetulnya virus corona itu membutuhkan inang untuk hidup. Ini sudah saya pernah bawakan kemarin live yang kedua. Inang itu di mana? Dia butuh tempat untuk hidup itu di mana? Dia butuh tempat untuk berkembang biak itu di mana? Di tubuh manusia. Dia bisa kemana-mana itu dari mana? Bukan virusnya terbang ke bawah angin atau itu, enggak. Tapi virus itu terbawa oleh manusia. Siapa manusia? Ya kita sendiri ini. Ya kita inilah. Secara sadar maupun tidak sadar, kitalah yang membawa virus itu kemana-mana. Kita yang menyebarkan virus itu kemana-mana. Makanya pemerintah menekankan, memberikan anjuran, jangan berkumpul melampaui kapasitas yang banyak orang. Hindari berkumpul. Ya, hindari berkumpul. Cukup sebaiknya banyak berdiam diri di rumah atau mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan kondisi yang tenang, tidak harus bersama-sama dengan banyak orang. Kenapa? Karena kita merupakan satu media yang paling bagus untuk menularkan. Jadi hati-hati, kita jangan sampai merasa bahwa kita ini nantinya kita sehat kok, kita kuat kok. Mungkin diri kita sehat, mungkin diri kita kuat, tetapi karena berkumpul dengan banyak orang, kita sebetulnya membawa virus itu. Ada pada saat kita ketemu dengan beberapa orang,
orang tersebut mungkin dalam kondisi tubuh yang tidak fit, ya, atau mungkin sudah mengalami beberapa kelainan seperti ada penyakit paru-paru, ada asma, atau mungkin ada ginjal atau liver atau bagaimana. Begitu kena dengan kita, bukan kita yang sakit, tapi orang itulah yang sakit. Kita kasihanilah sesama kita, ya. Kita kasihanilah sesama kita. Nah, sebentar ya, saya akan jawab dulu beberapa yang di sini. Ya, selamat malam Bapak Yohanes Koko Junaidi, Bu Mujiati, selamat malam. I Sing Chun, selamat malam. Pak Hadi Lempe, selamat malam Pak. Dari Pekalongan ya Pak Hadi Lempe ya. Komunitas Sapulidi, Briga, selamat malam. Kuoso Lukisno, selamat malam. Selamat malam dan sehat selalu ya Pak. Sehat Brigas, terima kasih. Vivin Angelin, selamat malam. Bang Ivan Badai Kaliandra, selamat malam Bang. Ya, ini adalah rekan saya sejak dari beberapa tahun yang lalu. Beliau aktif di kegiatan sosial di apa Bang Badai namanya, kok saya lupa. Ya, penanggulangan bencana itu ya. Netizen Lamis, selamat malam. Agus Masro, selamat malam Pak, orang Pekalongan. Selamat malam calon Pak Wali Kota. Wah enggak Pak, saya enggak nyalonkan Pak. Ya, sudah terlambat. Abdullah Asrul Sani, selamat malam. Nyah Tami, selamat malam. Handoyo Arifin, selamat malam. Malam Bang. Dwi Sanjaya, selamat malam. Adena Dena, selamat malam. Bundiana Iwan Saputra, Marhen. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Nah, selanjutnya di sini saya menerima rilis juga, minta agar bagaimana cara-cara menjaga diri agar tetap survive ya. Ini ditemukan oleh dari para dokter di Cina yang melakukan otopsi dari apa yang telah mereka kerjakan selama ini sehingga mereka bisa memutus tali rantai sehingga Wuhan selesai, nol ya. Rumah sakit sudah dibongkar semua. Selamat untuk Wuhan ya. Dan sekarang giliran kita Indonesia, kita masih harus berjuang. Karena apa? Karena virus terus berjalan, penularan itu terus berjalan. Ya, yang pertama adalah minum banyak cairan yang panas. Ya, kopi, sup, teh atau air hangat ya. Itu perlu diminum. Supaya apa? Karena supaya rongga mulut kita itu tetap lembab. Dan ini mengusir semua virus yang telah masuk ke dalam mulut, sehingga virus itu bisa masuk ke dalam perut, di mana dia akan dinetralkan oleh asam lambung. Virus itu bertahan selama sekitar 4 hari di tenggorokan kita ya. Jadi sering-seringlah Anda minum air hangat, minuman yang hangat, bukan air hangat ya, minuman yang hangat. Kemudian Anda bisa berkumur juga dengan antiseptik buatan sendiri, tidak perlu repot-repot harus beli antiseptik untuk berkumur, nggak perlu ya. Saya beri contoh yang paling gampang ya, air garam ya. Kita cukup berkumur dengan air garam. Setelah kita keluar, kita masuk ke dalam rumah, kita kumur dengan menggunakan air garam ya. Kumur di tenggorokan di sini ya, dikumur-kumurkan 2 atau 3 kali. Setelah selesai berkumur itu, minumlah air hangat-hangat. Supaya apa? Supaya virus yang masih tertinggal bisa masuk, walaupun kita sudah kumur dengan air garam yang bisa menetralkan virus itu ya. Virus itu bisa menempel di rambut dan pakaian ya. Jangan takut, pakaiannya jangan dibuang, cukup dicuci pakai deterjen ya. Sehabis bepergian Anda masuk ke dalam rumah ya, baju, pakaian, taruh. Jika memang Anda curiga ada yang bersin atau gimana ya, langsung cuci pakai deterjen. Atau kalau tidak sempat mencuci pada malam ini, pada saat itu, cukup digantung langsung di luar, kenakan sinar matahari langsung ya. Virus itu akan mati terkena sinar matahari langsung ya. Nah kemudian yang sekarang lagi marak digalakkan oleh Bu Wali Kota di Surabaya itu ya, Bu Risma ya, dia menyemproti itu pakai drone segala macam ya, pakai drone, kadang pakai mobil pemadam kebakaran
disemprot semua jalan-jalan dengan itu isinya mungkin desinfektan juga. Nah, kita yang di rumah terus bagaimana? Karena setelah kita pegang barang di luar, kita pegang kunci handle rumah atau apa, kita kebingungan. Jangan khawatir, ya. Kita bisa buat antiseptik sendiri untuk kita semprot setiap waktu, ya. Ada beberapa teman yang sudah menyebarkan lewat WA maupun lewat Facebook, ya. 1 liter air diberikan Baiklin, kemudian dikasih Postek dengan takaran 1 tutup botolnya, ya. Nah, itu tapi jangan sampai terkena kulit kita. Itu khusus untuk barang-barang ya logam lah, handle kunci atau bagaimana, ya. Itu bukan untuk disemprotkan di tangan, ya. Itu untuk barang-barang ya seperti pagar, ya, dimana kita masuk kita menyentuh. Nah, itulah kita oleskan di tempat-tempat tersebut, ya, supaya pegangan tangan atau gagang pintu waktu kita masuk rumah sudah diolesin itu, dengan harapan jika ada orang yang lewat tidak sengaja dia terpapar virus corona, kena di tempat kita, pagar kita, begitu kita olesin itu selesai, ya, netral. Makan buah-buahan dan sayuran, coba menaikkan jumlah zat besi, bukan hanya sekedar vitamin C saja, berarti sayur-sayuran itu tadi seperti saya sudah katakan tadi di depan, ya. Kemudian bagi kita yang memelihara hewan, bagaimana? Jangan takut, virus tidak dibawa oleh hewan, ya. Beda. Penyebaran virus itu dilakukan oleh manusia, bukan oleh hewan, ya. Dan jika ada di antara saudara-saudara sekalian yang merasa sedang flu atau bagaimana, sistem kekebalan tubuh Anda turun, segeralah istirahat atau segeralah periksa kontrol ke dokter, ya. Kemudian tambahan satu lagi yang mungkin bagus juga diberikan kepada kita lakukan, yaitu apa? Kita bisa berjemur di pagi hari antara jam 8 sampai jam 10 atau 10 lewat sedikit. Untuk apa? Karena sinar matahari pada jam-jam tersebut bisa membunuh virus corona yang mungkin telah menempel di tubuh kita, atau untuk menyehatkan tubuh kita. Berjemur itu adalah untuk menyehatkan tubuh kita, ya, kulit kita. Nah, semoga ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya, dan jangan takut berlebihan, ya, sampai orang nggak berani keluar, nggak berani kemana-mana, mau apa takut ini takut, jangan, ya. Jalani kehidupan itu dengan normal. Anda yang mau berdagang, silakan berdagang. Tapi polanya dirubah sekarang. Kalau tempo hari Anda berdagang, kemudian menerima uang langsung masuk ke laci, selesai atau bagaimana, sekarang mulailah dengan cara-cara yang lebih untuk keamanan Anda. Setelah terima uang, ya, cucilah tangan Anda pakai hand sanitizer atau antiseptik bikinan Anda sendiri, ya. Setelah Anda selesai berdagang, cepatlah masuk ke rumah, ganti baju, mandi, ya. Berhubungan dengan konsumen ada jarak. Kalau dulu mungkin berdekatan bisa, sekarang diberi jarak 1 atau 2 meter. Jangan tidak berdagang, ya, repot nanti. Tapi berdaganglah dengan cara-cara yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti tadi saya katakan, janganlah berjabat tangan, jaga jarak, ya. Kemudian jika di rumah Anda ada, di tempat sekitar Anda berdagang ada karpet atau ada apa yang sering disentuh orang, gulunglah karpet itu. Sekarang jangan menggunakan karpet terlebih dahulu, ya. Itu Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, beberapa waktu lalu keluar di video, ya. Dia keliling dari kampung ke kampung sambil naik sepeda. Dia kunjungin ibu-ibu yang sedang belanja, dia kunjungin masjid-masjid, dia kunjungi tempat orang-orang berkumpul. Jika dia melihat ada yang masih ada karpetnya, dia katakan, gulung ya Pak ya karpetnya. Ibu-ibu kalau belanja jangan berjabatan tangan, jangan banyak-banyak ngerumpi. Top itu memang satu gubernur itu, ya. Dia peduli dengan rakyat Jawa Tengah, dia peduli dengan masyarakat Jawa Tengah. Apa yang beliau kerjakan semuanya untuk rakyat Jawa Tengah. Nah, kemudian
Seperti tadi saya katakan, Anda ingin membuat desinfektan sendiri, tidak apa-apa. Ini saya punya resepnya. 95 mili Baiklin, ya. Saya nggak promosi, ya. Kebetulan Baiklin itu memang mengandung kaporit yang bisa untuk membersihkan kuman. 95 mili Baiklin dicampur dengan 900 ml air. Itu menghasilkan 1000 ml atau 1 liter desinfektan. Semprotkan pada permukaan peralatan yang sering kita sentuh, ya minimal 2 kali sehari lah. Pegangan pintu atau pegangan pintu mobil, pintu rumah, pagar dan segala macam. Nah, seperti tadi saya katakan, bagaimana yang untuk desinfektan yang kita bikin sendiri. Nih, saya ada videonya, ya. Silahkan Anda dengarkan dengan baik. Yang butuh nanti hubungi saya via WA, ya. Kita mau mencoba membuat spray hand sanitizer dari bahan alam yang sudah kita ambil. Kita timbang dulu, timbang muda. Aromanya enak, Ya, jika Anda butuh, silakan hubungi saya via WA. Ini WA saya tulis di sini, ya. 0815 0815 4807 4968. Ini WA saya. Silahkan Anda WA saya, katakan meminta resep untuk membuat hand sanitizer dari daun sirih. Nah, kembali saya akan jawab beberapa pertanyaan yang ada. Banda Aceh hadir, Pak Wali Kota. Saya bukan wali kota, nanti bikin masalah lagi, dikirain saya wali kota. Ya, doakanlah kalau memang Anda kepingin saya jadi wali kota, doakan aja supaya saya bisa jadi wali kota. Nggak tahu kapan bisanya, ya. Lewat pantat bisa gak, Bang? Wah, ini orang Mas Handoyo. Virus corona tak sebahaya virus congornya wedus, ya. Congornya wedus bisa gigit, kalau corona nggak bisa gigit, ya. Tapi corona bisa bikin kamu mati loh, hati-hati loh kalau kamu nggak hati-hati, ya. Wedus mungkin nggak bikin mati, cuman bisa juga kalau digigit wedus infeksi mati kamu. Yang penting jangan terlalu takutlah dengan corona, ya. Berapa yang sudah saya tulis tadi, 0815 4807 498. Evangeline, COVID-19 bisa bertahan air atau ditemukan di Belanda dan dilakukan penelitian, jadi harus sering-sering mengguyur saluran pembuangan dengan karbol, ya. Karbol desinfektan, ya. Ali Cang, selamat malam. Pak Sakaria Pandeka, selamat malam, Pak. Izin, Pak, ya. Saya nggak punya media seperti panjenengan, Pak. Saya bisanya menggunakan ini aja, saya bisa terbantu. Karena orang malam, semoga jasa iya. Putri Ayu, jasa malam. Sekarang saya dalam status PPD, pasien pengawasan dokter di ruang stream. Mohon nasihatnya, Pak, Anda jangan kemana-mana dulu. Anda tetap aja di ruangan itu, ikuti apa yang dokter berikan, banyak minum air hangat, jaga kebersihan sendiri, dan jangan istilahnya mulailah menjaga jarak dengan mungkin saudara atau teman yang membesuk, ya. Tapi kalau di ruang steril mungkin Anda tidak boleh dibesuk, ya. Ya. Istirahat yang cukup, ya, walaupun Anda di situ kalau Anda tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat juga repot. Budiarto Sediaryo, selamat malam, Pak, dari Pemalang kalau nggak salah nih, ya, Mas Budi, ya. Saya mungkin kurang berjemur karena selalu di bawah AC terus, ya. Mulailah berjemur, ya, di sana dari jam 8 sampai jam 10. Nani Wijayawati, selamat malam, Bu Nani dari Pemalang. Vivin Angelin,
Vivin Angelina, antiseptik bisa dibuat dari rebusan daun sirih dan daun sirih mudah. Betul. Video saya ini tadi adalah antiseptik dari daun sirih. Ya, jadi nggak perlu beli mahal-mahal. Ya, ada yang jual katanya antiseptik 35.000, 50.000, 70.000 satu botol kecil, nggak usah. Ya, cari aja daun sirih. Cari daun sirih, ikuti nanti resep yang di sini, nanti akan saya kirim ke Bapak Ibu yang membutuhkan resepnya, nanti akan saya kirim. Ya. Saya kirimkan, kirim WA ke saya, tadi sudah saya tulis di situ WA-nya, ya, kirim WA ke saya, nanti akan saya kirimkan via WA ke Bapak Ibu semuanya. Nanti selamat malam, tulis di kertas biar bisa dilihat oleh orang banyak, Pak. Waduh, ya manut. Pak tulis ya. Kebaca enggak? Kebalik. 081548074968. Tulisan saya nggak baik tapi orangnya baik ya. Nggak ada masalah. Mas Dito selamat malam. Dari Jakarta, Mul BPI selamat malam. Tahun depan pasti jadi wali kota Pekalongan nomor 01. Wong pilihannya tahun depan saya belum daftar kok tahun depan. Wah Anda ini loh. Iwan Andrianti selamat malam. Pujiwati selamat malam semuanya sudah hadir. Bang saya di lockdown sama istri, gimana cara lepasnya Bang? Ya minggat. Nomor HP ditulis saja Pak, ditempelin biar mereka yang mau resepnya bisa call Pak David ya. Saya susah ya, saya nggak siap-siap tadi. Nah, ada berita menggembirakan ya, yang saya dapat. Ini piye. Bentar ya, saya rekam juga di video karena biar nanti bisa saya kirim ke YouTube. Ada berita menggembirakan saya dapatkan dari Intisari Online ya, Intisari Online. Berita ini tertulis pada hari Rabu tanggal 25 Maret by Khairunisa ya. Dengan judul penyebaran virus corona kian melambat. Ilmuwan peraih Nobel asal Israel sebut COVID-19 akan terkendali. Ini datanya ya. Kita bersyukur ya. Karena berdasarkan penelitian, berdasarkan pengobatan yang dijalankan, maka diharapkan virus itu bisa bisa segera diatasi. Saya bacakan secara singkat ya. Jangan panik bila mendengar ada kenaikan jumlah pasien corona yang berlangsung begitu cepat. Ya, karena dalam sebuah epidemi kenaikan jumlah adalah hal normal. Namun perlahan-lahan jumlah itu akan menurun tajam. Dengan apa? Dengan ditemukannya pengobatan-pengobatan yang berjalan dengan baik. Pasti itu, sudah pasti ya, karena semua akan diusahakan termasuk pemerintah Indonesia ya lewat Bapak Presiden Jokowi. Beliau sudah memberikan instruksi-instruksi kepada para menterinya. Ya. Ini pesan disampaikan oleh Michael Levitt, ahli biofisika pemenang Nobel asal Stanford yang memprediksi akan ada peredaan wabah corona dalam waktu tidak terlalu lama. Ditulis di LA Times tanggal 23 Maret 2020. Ya, jadi ditulis baru 2 hari kemarin. Nah, seperti tadi saya katakan ya, kita jangan terlalu takut, kita jangan terlalu khawatir. Kita jangan seolah-olah dengan adanya virus corona itu kiamat sudah tiba. Enggak, jangan takut, pasti lewat ya. Indonesia tetap akan jaya, Indonesia tetap akan bisa mengatasi virus-virus ini ya, bisa menyelesaikan dengan baik. Pak Jokowi lewat dengan menteri-menterinya, lewat dengan gubernur-gubernurnya yang berjalan, wali kota, bupati semuanya ya. Seperti contoh sudah ada ya, Pak Gubernur Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah, mereka semua bekerja maksimal. Ya, mereka berjalan maksimal. Tadi saya melihat di video kiriman teman ada di Madura katanya ya, pernikahan dibubarkan. Betul, karena apa? Karena di pernikahan itu jika ada bergerombol banyak, itu nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Dan ada maklumat dari Kapolri juga, jika nekat menggelar resepsi pernikahan di tengah corona akan dipenjara 1 tahun. Ya, ini berita dari suara.com news tanggal 23 Maret kemarin ya. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz sudah mengeluarkan maklumat agar personelnya mulai melakukan penertiban bagi orang yang masih berkumpul dan mengadakan acara di tengah wabah virus corona COVID-19. Pelanggarnya terancam penjara 1 tahun, bukan asasi manusia, tidak. Ini perlu dilakukan karena kita masyarakat kita kadang-kadang memang sulit untuk mengikuti anjuran-anjuran seperti itu. Ya. Kenapa dilarang? Supaya tidak terjadi penularan, supaya tidak berkembang terus virus-virus ini seperti tadi. Dari bahan-bahan yang kita dapatkan, virus itu membutuhkan inang untuk berkembang biak. Virus itu membutuhkan inang untuk bisa menyebar. Siapa? Ya manusia, ya kita ini. Ya. Apakah kita kepingin seperti Italia? Tentunya tidak kan? Italia negara dengan jumlah penduduk yang di bawah penduduk kita, tapi jumlah kematiannya jauh sekali, bahkan melebihi dari Cina. Karena apa? Ya karena beberapa step-step yang sudah diberikan anjuran pemerintahnya dilanggar oleh rakyatnya sendiri. Sekarang mereka kelabaan. Ya. Ini ada berita 67 pastor meninggal akibat virus corona di Italia. Nah, mari kita berdoa untuk para mereka yang sudah meninggal, katanya seperti itu. Nah, pastor-pastor ini terinfeksi virus corona yang merajalela di negara itu sejak bulan lalu. Karena apa? Sudah dikeluarkan anjuran oleh pemerintah, tetapi mereka terus melakukan kegiatan yang tidak peduli dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu. Akibatnya apa ya? Seperti sekarang ini, mereka kelabaan semua. Nah, kita masyarakat Indonesia, ayolah kita ikuti anjuran pemerintah. Kita ikuti saran-saran dari pemerintah. Sekolah sudah diliburkan sampai dengan tanggal 13 April. Dengan harapan apa? Supaya tidak terjadi penggerombolan di sana. Supaya tidak terjadi buka telepon dari siapa namanya Bayu ini terus-terusan. Coba tolong yang nonton itu diberitahu. Ya. Supaya apa? Karena jika di sekolah ini masih ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, itu sungguh sangat membahayakan karena akan berkumpul jumlah orang yang banyak di situ ya. Ibu-ibu yang menjemput, bapak-bapak, kemudian abang-abang beca atau tukang ojek segala macam. Berkumpul bruk di situ, terkonsentrasi di situ, itu yang membahayakan. Makanya ditempuh sekolah libur dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siswanya bagaimana? Belajar di rumah. Ya, jangan takut, online, WA dipakai untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Ya. Kemudian kemarin ada yang memberitakan katanya lockdown Pak, lockdown. Jangan sampai lockdown. Pak Jokowi sudah ngomong tidak akan lockdown. Jangan sampai lockdown. Anda yang mengusulkan lockdown Anda tidak tahu. Seperti saya katakan tempo hari pada saat live saya yang kemarin. Yang mengatakan lockdown mungkin ada beberapa versi ya. Yang pertama, Anda mungkin tidak ngerti lockdown itu apa. Yang kedua, mungkin Anda tidak merasakan jika di lockdown itu bagaimana. Ya, lockdown itu berarti dikunci, semua kegiatan kita tidak boleh dilakukan. Kita semua di dalam rumah. Seperti kemarin di Wuhan. Nah, sekarang di Italia juga lockdown, selesai. Kita tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Bagaimana cara mencari uangnya? Ya namanya lockdown, mencari uangnya apa? Ya udah kamu di rumah. Itulah namanya lockdown. Tapi Pak Jokowi mengatakan social distancing. Jangan lockdown dulu. Atasi dulu semaksimal mungkin. Dan percaya, jika kita mendukung pemerintah, jika kita peduli dengan sesama kita, jika kita mau peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak terjangkit penyakit lebih parah lagi, kita pasti mengikuti pemerintahan ini. Ya, pemerintah tidak akan mengambil jalan yang merugikan kita sebagai rakyatnya. Ya, kenapa? Jangan sampai lockdown. Beban negara besar sekali kalau sampai lockdown. Ya. Anda yang kemarin menyerukan lockdown, Anda tahu enggak? Atau Anda hanya cuma asal ngomong?
lockdown. Kalau Anda nggak kerja, ya nggak apa-apa. Anda nggak makan, ya nggak apa-apa. Anda nggak butuh makan, ya nggak apa-apa. Tapi bagi kita semua yang butuh makan, kalau di lockdown kita mau makan dari mana? Penghasilan kita berhenti. Ya, masyarakat banyak yang membutuhkan penghasilan sampai dengan hari ini. Aktivitas dibutuhkan. Roda ekonomi harus berputar, tidak boleh berhenti. Supaya apa? Kita bisa berkembang negara ini. Kalau selesai kita. Ingat kemarin Pak Ganjar waktu memeriksa barang kiriman bantuan APD dari Cina untuk dokter dan para medis. Diproduksi oleh Indonesia, Bung. Kita sudah negara bukan negara macam-macam lagi. Barang kita sudah mendunia. Kita jadi negara besar. Ya, jangan berpikiran mencari enak Anda sendiri. Lockdown selesai. Begitu di lockdown, ditutup, perusahaan tutup. Karyawan pulang dirumahkan. Siapa yang gaji? Nggak ada yang gaji. Kamu yang minta lockdown, kamu mau gaji. Jagalah diri kamu. Jangan hanya mengusulkan lockdown aja. Jaga diri kamu. Jaga cuap-cuap kamu yang ngawur. Serahkan kepada pemerintah. Ya, percayakan kepada pemerintah. Jika saat ini pemerintah mengatakan belum saatnya untuk lockdown, ikuti dan kerjakan apa yang pemerintah himbau. Maksimalkan itu terlebih dahulu. Sampai pada waktunya, jika memang harus lockdown, Jokowi tahu apa yang harus dikerjakan. Jokowi lebih mengerti kebutuhan negara kita dibanding daripada WHO yang kemarin mengatakan harus lockdown. Ya, kita jangan mengikuti orang-orang asal ikut aja. Seperti tempo hari kita mengikuti IMF, apa yang jadi? Oh, remuk negara kita. Jangan hanya asal berpikir lockdown, selamat kalau lockdown. Karena apa? Mata rantainya putus. Putus kepalamu yang putus. Mata rantai putus, kamu nggak makan. Ikuti dulu pemerintah sebaik-baiknya. Jangan berkumpul dengan banyak orang. Jangan banyak keluar rumah dulu di tempat-tempat yang mungkin berbahaya. Yang bisa menjadikan penularan itu yang penting dulu, ikuti dulu. Cuci tangan. Jangan mengusap tangan ke wajah kita sebelum Anda mencuci tangan. Ikuti dulu, itu sudah disampaikan oleh pemerintah kok. Kok Anda mau mendahului? Ya, nggak perlu. Kenapa? Coba Anda bayangkan kalau lockdown. Kalau sampai lockdown terjadi, ya, saya kutip dari Detik ini, ya. Seorang ekonom Universitas Gadjah Mada, Muhammad Edi Purnawan, menyampaikan pendapatnya terkait persoalan tersebut. Menurut Edi, beberapa hal perlu diperhatikan jika Indonesia memutuskan lockdown atau mengunci atau mengisolasi wilayah. Salah satunya adalah pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Berpikir enggak Anda? Ya, jadi misalnya lockdown adalah 2 minggu. Ya, kalau 2 minggu kalau sebulan. Kalau 3 minggu. Ya. Maka pastikan kebutuhan dasar masyarakat selama hari-hari tersebut itu tersedia dan cukup. Tanpa ada kelangkaan di pasar maupun toko tradisional atau toko modern, supermarket, minimarket, dan segala macam. Pemerintah harus bisa bekerja sama dengan pengusaha secara maksimal. Ini lockdown tok ae bisa nih. Dipikir dulu, kita jangan bicara. Ya. Ada undang-undangnya, seperti tadi saya katakan, ya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ ada undang-undang pada saat melakukan karantina kesehatan, ya. Disebutkan di pasal 53, 54, dan 55, kita baca. Ya, ini sudah saya siapkan dulu. Ya, saya nggak asal ngomong, ya.
Pasal 53 ayat 1, kekarantinaan wilayah merupakan bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk wilayah, karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Baru ada karantina itu nanti. Kemudian pasal 54. Pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat. Ya. Pejabat kesehatan, dinas-dinas kesehatan wajib memberikan penyuluhan, penjelasan kepada masyarakat. Mengenai apa? Kenapa harus dikarantina? Kemudian bagaimana cara menjalani kesehatan dengan lebih baik lagi? Ya. Selama masa karantina wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi, maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. Ya, ini hal yang wajar. Nah, tahu tidak kenapa jangan sampai lockdown? Penduduk kita 260 juta lebih, 270 juta. Yang tersebar di ribuan pulau di Indonesia. Bagaimana cara menguncinya? Aparat TNI-nya bekerja maksimal nanti bisa setengah mati. Itu yang dari segi fisik, ya. Nah, kemudian di pasal 55 undang-undang ini, ya. Undang-undang nomor berapa? Waduh, ini penyakit saya sering lupa nih loh, baru baca aja sudah lupa. Ya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 pasal 55 ayat 1. Selama masa karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah. Pikiran dul. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait. Yang Anda maksud lockdown itu lockdown seperti apa? Ya. Ayo tak ajari ngitung. Ini kalkulator makainya gimana nih? Sin. Ya, 260 juta penduduk Indonesia. Jika ternyata di lockdown ini seperti yang maunya kamu yang kemarin minta lockdown enggak mikir nih ya. 260 juta kita ambil 10% aja. Ya, 10% berarti berapa? 26 juta. Ya, kenapa ngomong 10%? Anggap satu orang itu dari makannya 1 ons. 10% dari 1 kilo. 260 juta, 10%-nya berapa? 26 juta kilo beras sehari. 26 juta, kalkulatorku nggak keburu nih nanti ini. Dikalikan kalau harga berasnya paling murah aja, yang standar, bukan paling murah, yang standar 10.000 wis. Berarti berapa? 260 miliar satu hari. Itu baru manusianya, baru kamu yang makan. Sedangkan di pasal 55 tadi dikatakan, nah, sekarang kalau di lockdown total selesai semuanya, kamunya dapat makan. Terus kamu ngomong, wedhus kur mangane nganggo apa? Itu tanggung jawab pemerintah. Kucing saya makannya bagaimana? Tanggung jawab lagi. Nggak dikasih makan nanti kamu teriak lagi. Berusahalah mengikuti anjuran pemerintah dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai terjadi lockdown. Itu yang lebih penting daripada Anda teriak-teriak lockdown tok. Ya, itu lebih penting. Baru berasnya aja 260 miliar satu hari. Kalau seperti kemarin di Cina, Wuhan itu dikunci selama 2 bulan. Duit piro dol?
Nanti nyalain Jokowi lagi, ngomongnya ndak bisa ngatur negara, duitnya habis. Ngomongnya Jokowi banyak utang. Ya, sejak dipegang Jokowi katanya, sejak presidennya Jokowi katanya utangnya banyak. Nanti ngomong seperti itu lagi. Berpikir dulu lah ya. Jangan hanya teriak-teriak tok, lockdown, lockdown, lockdown. Gampang kalau mau lockdown, kamu lockdown sendiri aja diri kamu. Sudah kamu masuk di dalam kamar, ndak usah banyak cuap-cuap, ndak usah banyak ribut, selesai. Pemerintah sudah bekerja banyak. Pemerintah sudah bekerja banyak. Kemarin beberapa waktu yang lalu Jokowi juga sudah mengeluarkan berita ya, akan memberikan santunan katanya kan untuk ojek dan segala macam. Itu apa? Itu kepedulian pemerintah kepada rakyat. Karena apa? Karena baru seperti ini aja, belum di lockdown aja sudah banyak yang bubar. Usaha-usaha sudah pada berhenti. Mal-mal sudah pada tutup. Karyawan sudah dirumahkan. Makanya perlu dipikirkan lagi bantuan-bantuan sosial yang bisa dilewatkan entah itu lewat BPJS atau entah lewat mana, saya nggak ngerti itu, tapi itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Jangan nambah beban lagi. Anda yang masih bisa bekerja, bekerjalah. Jangan ngoceh lockdown tok. Kerja dul. Nih. Dengerin ini. Nih gubernurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seluruh masyarakat Jawa Tengah. Hari ini Rabu, 25 Maret. Saya sampaikan update corona yang ada di Jawa Tengah. Sampai dengan pukul 17.30 ini, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 19 pasien positif baru tersebut dirawat ada di Rumah Sakit Muwardi Surakarta, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Ya, kamu tuh minta ke saya ya. Saya nyatakan sebagian aja ya. Ibu, saya perlu tegaskan di sini, penambahan pasien positif corona di Jawa Tengah sangat signifikan. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua. Alarm sudah berbunyi dan semakin keras di hari ke hari. Maka saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semakin waspada, semakin peduli terhadap lain. Saya ingatkan, jangan menyepelekan, jangan merasa kuat dan sehat lalu berbuat semau sendiri tanpa mengindahkan himbauan pemerintah. Jangan Anda sehat atau ini karena Anda sangat bagus sehingga meskipun tertular kita pernah bisa sakit, tapi ketahuilah Anda tetap bisa menularkan virus ini pada orang tua, pada anak istri, suami, pada keluarga. Jangan siang lalu di Terminal Bulu Pitu Purwokerto ada 2.323 penumpang turun. Pemerintah sudah bekerja. Ya, ikuti anjuran pemerintah. Ya, ikuti anjuran pemerintah. Jangan kita melakukan di luar itu semua dan kita jangan teriak-teriak yang tidak sesuai dengan apa yang sedang pemerintah jalankan. Kontrol sosial boleh. Kontrol sosial betul. Tapi jika Anda berteriak, Anda berbicara, sajikan data yang jelas. Ya, seperti saya berbicara di sini, saya bukan hanya asal ngucap, bukan hanya asal ngomong tok jebret sampai gak ada dasarnya. Ada dasar yang jelas. Sebentar.
ada dasar yang jelas kalau saya mengatakan di sini tadi. Kenapa saya meminta mengatakan supaya jangan terjadi lockdown? Dasarnya ada, perhitungannya ada, bukan hanya ngawur. Ya. Nah, kemudian apa yang kita kerjakan? Apa yang kita bisa melihat kerja dari pemerintahan ini? Ini lihat, ini saya memegang dari info seputar presiden. Ya, saya pindah info seputar presiden. Ya, saya print di sini. Ternyata Presiden Jokowi sedang membangun rumah sakit khusus corona. Sudah disiapkan. Jadi nggak usah bingung. Pemerintah sudah jalan cepat. Sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Dibangunnya di mana? Dibangunnya di Pulau Galang di sebelah selatan Pulau Batam, Kepulauan Riau. Oh, ya toh. Untuk apa? Karantina, fasilitas observasi dan isolasi penyakit infeksi menular di pulau itu termasuk virus corona. Ya, sudah mulai dikerjakan. Dan kemarin berita Pak Erick beberapa rumah sakit, beberapa hotel Pertamina disulap aja di rumah sakit. Sudah bekerja pemerintah. Ya. Jadi jangan pikir lockdown. Aduh, Anda berpikir lockdown itu, Anda berpikir tidak akibatnya daripada lockdown. Kalau sampai masyarakat kesulitan untuk bekerja, kesulitan untuk makan karena tidak ada pekerjaan, yang dilakukan apa nanti? Seneng kamu seneng mungkin, karena kamu senangnya seperti itu. Ya. Penduduk Indonesia 271 juta, Bang. Iya, betul. Saya perumpamaan aja 260 yang supaya gampang lah. 260 juta, kita ambil 10%-nya, 26 juta dikalikan 10.000 harga beras 1 kilo. 260 miliar sehari. Kalau hanya Jawa Tengah tok, Jawa Tengah enggak salah 30 atau 60 juta ya penduduknya. Itu juga akan seberat. Makanya Wali Kota Surabaya meminta supaya jangan lockdown. Pak Ganjar juga seperti itu untuk Jawa Tengah. Bu Christine Adeline, selamat malam Bu. Ya, kita berjumpa di sini. Kita ngobrol di sini mengenai soal corona. Ya, tadi saya sudah memberikan sedikit masukan-masukan. Kita jangan terlalu takut, tapi ini hal yang harus serius kita tanggapi. Ya. Bukan tidak perlu takut terus ngawur, enggak. Jangan terlalu takut, tapi seriuslah kita menanggapi. Berhati-hatilah kita sendiri. Seperti itu. Ikuti anjuran pemerintah dengan baik. Pemerintah sudah memberikan arahan-arahan, ikuti dengan baik. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Supaya kamu sehat. Oke ya, mungkin dari saya cukup di sini tadi. Jika dari Anda semua ada mengajukan pertanyaan, silakan. Kita saling bertukar pikiran ya. Bukan Anda bertanya saya menjawab, enggak. Saya belum kapasitasnya belum sepandai itu. Ayo kita tukar pikiran. Bagaimana? Apa yang akan dibicarakan di sini? Kerja dulu, jangan nunggu transferan mulu. Kalau lockdown sapa sing main transfer kowe? Enakmu. Masukan dari Bapak Chandra Ferianto, dan ada lagi anjuran pemerintah isu sesuai dengan ajaran agama apapun yang ada di Indonesia, menghindari wabah juga merupakan jihad, dan hal ini sudah disetujui oleh BPNU. Jangan mati sia-sia sebelum berusaha. Betul ya. Mari saudara-saudaraku di FB ya, mari jika Anda merasakan ada hal yang perlu kita tindak lanjuti dengan adanya virus corona ini. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita menyikapinya.
Jangan terlalu takut, jangan terlalu panik, tetapi ingat kita tetap harus berhati-hati. Kemudian ikuti anjuran pemerintah ya, yaitu jangan berjabat tangan terlebih dahulu, jangan berkumpul-kumpul terus dengan orang-orang yang tidak kita ketahui, dan berhati-hatilah terhadap setiap pendatang yang baru datang dari luar kota, terutama sekarang ini Jakarta terpapar tinggi sekali. Jadi jika ada kunjungan dari keluarga dari Jakarta, begitu datang ke rumah langsung isolasi dulu. Jika keluarga itu merasakan hal yang tidak enak, segera bawa ke rumah sakit. Ya, segera bawa ke rumah sakit. Untuk Jawa Tengah, jika ingin meminta rumah sakitnya di mana, kontak WA saya. Ya, ini WA saya. Nanti dari videonya Pak Ganjar akan saya kirimkan kepada Anda semua supaya bisa melihat rumah sakit mana saja di Jawa Tengah. Ya, kemudian tadi juga saya sudah serahkan bagaimana membuat sendiri antiseptik yang kita butuhkan. Silakan nanti jika Anda butuh videonya, hubungi saya di nomor WA yang sudah saya tulis ini. Ya, dan saya juga menitipkan pesan kepada saudara-saudaraku yang lain ya, yang menyaksikan video ini atau live ini. Bagi Anda yang memiliki uang sisa, bagi Anda yang memiliki uang yang dan apotek terutama ya, kemudian barang-barang kebutuhan jangan borong sendiri. Di apotek sudah banyak yang habis, itu vitamin C dan segala macam itu, terutama masker sudah habis, sulit sekali untuk mendapatkan. Ingat, kita butuh hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Ya, Anda sehat sendiri, yang lainnya pada kelepek-kelepek KO semua, apa Anda bisa hidup sendirian? Enggak. Biarlah saudara yang lain bisa juga sehat sama-sama dengan Anda. Ya. Belilah barang-barang itu secukupnya, vitamin beli secukupnya, masker beli secukupnya, jangan diborong. Masker satu dus itu isinya 50 biji. Anda terus tiba-tiba belinya 10 box, 10 kotak, itu mau buat apa? Beli secukupnya. Ya. Beli secukupnya. Nah, ya. Mari kita bersama-sama, kita harus saling peduli satu sama lain. Kita harus bergandengan tangan, kita harus mengerti program pemerintah itu apa, kita ikuti anjurannya supaya apa? Supaya semua selesai dengan baik. Ya, barusan masuk berita, tadi saya baru baca ini, baru aja masuk katanya dokter dan perawat dari Cina ya sudah mulai akan masuk ke Indonesia. Untuk apa? Untuk membantu rumah sakit dan perawat-perawat, dokter-dokter di Indonesia. Itu belum tahu berita kebenarannya betul-betul terjadi. Ya, kalau sampai memang dari pemerintah RT itu, Republik Rakyat Tiongkok itu mengirimkan para medisnya ke sini, maka puji Tuhan ya, alhamdulillah. Berarti apa? Kita mendapat bantuan para medis, dokter yang sudah berpengalaman, yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah corona di Indonesia. Oke? Jangan teriak-teriak protes orang dulu. Jangan menyalahkan orang dulu. Ya. Jangan hanya protes tok, kemarin dibully habis-habisan. Sekarang nyatanya Italia, barang-barang kedokteran, dokternya, perawatnya dikirim dari Cina. Kemarin ribut pada saat ada virus, katanya virus Cina. Katanya lagi dilaknat, apa tuh namanya? Apa ya? Dihukum atau gimana ya? Itu. Kita lihat dulu semuanya. Kita jangan ambil kesimpulan melebihi apa yang sudah pemerintah jalankan. Sekali lagi, saya tekankan di sini, ikuti anjuran pemerintah.
Ya, ikuti anjuran pemerintah. Sebisa mungkin batalkan acara-acara pernikahan di bulan-bulan ini. Karena BNPB mengeluarkan rilis sampai dengan Idul Fitri katanya. Ya kita berharap supaya cepat selesai. Jadi bagi saudara-saudara kita yang muslim nanti bisa menjalankan puasa dengan baik, harapannya seperti itu, dan bisa merayakan hari raya Idul Fitri dengan baik. Tapi kalau kita dari sini ini kita ngeyel terus, tidak mengikuti anjuran pemerintah, ya akhirnya nanti ini virus akan terus berkembang terus, dan sampai tidak karu-karuan, nanti kita semuanya jadi serba sulit. Ya, liburan Lebaran kita tidak bisa menikmati hari raya Idul Fitri dengan baik. Karena apa? Bagaimana kita mau silaturahmi karena kita takut jangan-jangan yang kita datang itu ternyata terpapar virus corona. Betul nggak? Nah sekarang ikuti dulu. Jangan berpikir untuk lockdown, sekali lagi jangan berpikir untuk lockdown. Jika memang harus di lockdown, berarti Jokowi sudah memiliki apa yang harus dikerjakan. Ya, kita jangan mendahului. Jika memang harus di lockdown, berarti pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang saya bacakan tadi, pasal 53, 54 dan 55. Berarti pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Ya. Tetapi alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa supaya hal itu jangan terjadi. Karena apa? Kalau itu terjadi, berarti semuanya berhenti. Ya, berarti semuanya berhenti. Perusahaan-perusahaan harus berhenti. Ya, rumah makan harus berhenti, supermarket harus tutup. Kita terus bagaimana? Ya, kita harapkan jangan sampai itu terjadi. Ya. Oke. Ada komentar ini dari Bapak Chandra Febian. Begini loh, kalau memang tidak mengerti tentang pemerintahan, tidak tahu apa itu virus corona dan tidak tahu tentang kebenarannya, gak usah ngomong, nanti tambah salah semua. Sebaiknya apa yang sudah menjadi himbauan pemerintah ya harus kita ikuti. Bukankah kita ini warga negara Indonesia? Betul Pak. Ya, kita ikuti anjuran pemerintah. Indonesia harus bebas dari corona. Indonesia harus maju. Indonesia harus sejahtera. Rakyat Indonesia harus sejahtera karena salah satu tujuan mulia negara ini dimerdekakan, negara ini dibentuk, negara ini menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pada saat masyarakat adil makmur tercipta, maka Indonesia akan menjadi satu negara superpower, tidak akan kalah dengan Cina, tidak akan kalah dengan Amerika, tidak akan kalah dengan negara manapun di dunia. Karena apa? Kita punya semuanya. Ya, kita punya nikel, kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya minyak, semua kita punya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya, tinggal bagaimana generasi penerus ini berjuang untuk mengembangkannya. Tinggal bagaimana negara kita bisa membentuk suatu pemerintahan yang sehat, membentuk suatu pemerintahan yang baik, para pejabatnya berjalan dengan baik, rakyatnya mendukung, rakyatnya ikut bersama-sama membangun, Indonesia akan jaya. Ya, pegang persatuan dan kesatuan. Ingat dasar negara kita Undang-Undang Dasar 45, ideologi kita adalah Garuda Pancasila. Ideologi kita adalah Pancasila. Dibingkai dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Oke, selamat malam, semoga ini berguna untuk Anda semuanya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu, dan biarlah apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa berguna untuk Bapak Ibu semuanya. Oh, ada Bu Kristina Utami, ini guru saya, ini mantan guru saya dulu. Selamat malam Bu, ya. Selamat malam Bu, kita berjumpa di sini. Saya rasa cukup sampai di sini, dan bagi Anda yang membutuhkan, tadi saya katakan hubungi saya via WA, ya, bagaimana membuat desinfektan secara manual. Desinfektan kita kelola sendiri dari daun sirih, saya ada videonya, hubungi saya
ya di 0815 4807 4968. Selamat malam semuanya. Salam NKRI, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.